Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kadatua Kreator. Halo sobat channel Kadatua Kreator. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi yang sudah selesai saya buat. Dan aplikasi ini free ya, full free, tidak dibayar sepersen pun. Jadi aplikasi ini doakan ya, karena masih dalam tahap pengembangan. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah kita ya, dan bisa di-sharing sebanyak-banyaknya. Yang sempat saya selesaikan sekarang adalah karena ini bertepatan dengan pembuatan SKHU. Jadi oke, nonton video tutorialnya supaya Anda bisa paham penggunaan aplikasinya. Yuk langsung kita masuk di tutorialnya. Oke, ini sudah saya buka aplikasinya, bisa dilihat tampilannya seperti website. Jadi ya mudah-mudahan ini membuat kita adem dengan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini full gratis, dibayar dengan klik tombol ini. Hanya saja saya minta di timbal balik dari aplikasi ini adalah subscribe di YouTube saja. Tinggal Anda mengklik ini ya. Anda tidak bisa masuk tanpa mengklik ini. Klik sini, nanti akan diarahkan di halaman channel YouTube saya. Anda bisa subscribe, karena dengan subscribe channel ini Anda bisa mengikuti video-video terkait aplikasi-aplikasi baru yang mendukung di pendidikan. Oke, sudah terbuka, Anda tinggal klik yang ini ya. Ini setelah diklik maka langsung akan Anda berlangganan dengan saya. Oke, saya tutup saja. Sekarang aplikasinya tampilannya seperti ini. Ada dashboard, profil, input data, printout, kemudian simpan. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Ini dashboard adalah tampilan seperti ini: jumlah siswa, jumlah mapel, jumlah guru. Ini jumlah guru belum saya input ya, karena masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ini jumlah siswa tergantung berapa data siswa yang kita input di aplikasi ini. Oke, saya kira ini tidak terlalu susah ya. Kemudian kita masuk di profil. Seperti biasa, profil ya terkait sekolah kita. Silakan diisi sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing ya. Kemudian setelah itu di input data. Di input data ini ada dua. Ada input data mata pelajaran sekarang yang terlihat. Kemudian di sini ada data nilai SKHU. Nah, sekarang kita masuk di mata pelajaran. Silakan diisi ya sesuai dengan mata pelajaran kita. Ini juga kelompok A, kelompok beberapa, ini diisi. Misalnya saya hapus ya. Misalnya mungkin di sini ada tambahan, ya ada tambahan untuk di kelompok A. Kemudian di sini ada mungkin tambahan juga. Misalnya mungkin di sini bahasa daerah Buton, ya, atau mungkin ada tambahan-tambahan lain. Setelah itu nanti Anda sudah setelah mengisi yang ini, Anda bisa misalnya di sini logo bisa diganti ya. Logo tinggal, kalau mengganti logo tinggal klik kanan di logo, kemudian di sini ada change picture, pilih from file. Nah, nanti akan diarahkan di mana tempat, misalnya saya ganti dengan yang ini ya, logo ketahanan pangan, insert. Maka secara otomatis akan diganti. Kemudian penempatan logo, posisi logo itu harus di tengah. Kenapa? Ini akan sangat mempengaruhi, kalau misalnya begini akan mempengaruhi pada saat di print out SKHU. Jadi harus center memang ya. Oke, save lagi, simpan. Kemudian kita akan masuk di data nilai SKHU. Klik, nanti akan diarahkan di sini. Perhatikan ya, perhatikan di sini nama, tempat, di sini jenis kelamin, nomor peserta. Ini harus wajib diisi. Ketika Anda misalnya tidak mengisinya, kemudian Anda mengklik input data, maka secara otomatis Anda belum masukkan data siswa dan data nilai. Oke, misalnya di sini saya contohkan data ya, satu data. Di sini misalnya kita tulis acak saja, kemudian jenis kelamin. Di sini ada dua pilihan, P dengan L ya. Kemudian nomor peserta misalnya 1233. Kemudian alamat Desa Waunu, Kecamatan Latua, Paten. Nah, seperti ini ya.
Kemudian setelah itu Anda mengisi nilai rata-rata rapor dengan ujian akhir sekolah. Oke, sekarang saya akan tulis secara random saja teman-teman, sama dengan run between. Kita menggunakan rumus run between. Bottomnya itu ya minimal 67 sampai topnya itu 99 seperti ini ya. Kemudian ini saya tulis saja secara acak. Anda harus sesuaikan dengan nilai siswa. Ini saya copy saja sebagai contoh. Kemudian setelah kita mengisi input data, klik input data, maka akan secara otomatis ditampilkan di list data siswa. Oke, data siswa sebanyak 5 ya. Kemudian setelah itu Anda mengisi kembali itu input data lagi di sini ya, input data. Kalau misalnya ini tidak penting ya, misalnya data ini tidak sesuai, Anda bisa menghapusnya. Hapus data siswa. Yes, kita coba dulu dari awal ya. Yes, maka datanya akan terhapus. Kemudian input data kita mulai dari, perhatikan saya tambah data. Ini kan tadi saya sudah input ya, saya sudah input semua. Jadi ketika saya tambah data maka akan secara otomatis terhapus. Kita mulai dari pertama, Ayumi, Tamim, kemudian Waunu, misalnya 8 Mei 2010. Nisin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Jenis kelamin perempuan. Nomor peserta 123 123 123. Alamat Desa Waonu, Kecamatan Kadatua. Kemudian kita menggunakan rumus run between tadi ya. Ini dari nilainya misalnya 78 sampai 99. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Kemudian input data. Nah, sekarang langsung terisi di sini. Ya, bisa dilihat. Setelah itu kita bisa simpan di sini, simpan. Nah, oke. Input data kembali. Tambah data lagi, perhatikan tambah data lagi. Misalnya di sini kita coba saja sembarang ini ya, teman-teman. Jenis kelamin mungkin laki-laki. Kemudian nilainya kita acak 56 sampai 80 nilainya. Oke, kemudian kita input data kembali. Jadi di sini sudah ada 2. Nah, perhatikan ini silakan ditambah sampai sejumlah siswa kita. Kemudian perhatikan, saya simpan dulu. Kita kembali ke home. Di sini langsung tercatat 2 siswa, kemudian mata pelajaran 12 item. Setelah itu profil ya sudah, input data SKU. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya sebelum kita mengisi sebelum kita menginput atau sebelum kita mencetak SKU-nya, usahakan Anda lakukan dulu pengaturan terhadap rata-rata rapor dengan ujian akhir sekolah. Saya di sekolahku itu 60% untuk rata-rata rapor, 40% ujian akhir sekolah. Kenapa? Karena ini akan berdampak pada nilai sekolahnya ya. Karena nilai sekolah itu 60% dari nilai rata-rata rapor, kemudian 40% dari ujian akhir sekolah. Setelah itu kita akan memprint out dari SKU itu sendiri, tinggal Anda klik print out. Nah, ya di sini print out. Kemudian yang akan ditampilkan di sini hanya 2 siswa. Karena yang kita isi tadi adalah 2. Jadi kalau misalnya saya mau input Ayumi, lihat dulu previewnya, Anda bisa klik yang ini preview. Maka inilah tampilan nilai untuk Ayumi. Kemudian setelah itu saya tutup. Kalau misalnya saya cetak langsung, cetak SKU, Anda klik yang ini, cetak SKU. Kemudian oke, maka akan secara otomatis langsung terprint. Saya batalkan saja. Terus apa lagi ya terkait ini? Saya coba tambah satu lagi, input data, tambah data lagi.
Oke, kita pakai lagi run between sini. Interval nilainya 78 sampai 90 ter. Copy lagi. Paste. Input data. Oke, 3 siswa, simpan lagi. Kembali ke input data. Nah, sekarang misalnya nanti di sini yang sudah kita input tadi mungkin ada perubahan-perubahan ya. Perubahan mungkin ada yang kita mau rubah nilainya Anda bisa lihat kembali di data nilai. Di sini kalau misalnya datanya ini misalnya anggaplah sudah misalnya ratusan atau sudah ribuan yang harus kita mau print SKU-nya. Jadi tinggal kita lakukan pencarian. Misalnya di sini saya akan mencari nama Zalmin ya. Tinggal Anda klik di sini Zalmin, kemudian enter. Maka akan secara otomatis Zalmin ini berubah warnanya, yang lainnya akan diberikan warna yang lain. Jadi misalnya kalau bisa juga Anda manualkan seperti ini ya. Misalnya anggaplah misalnya saya copy ada misalnya di sini siswa 1. Nah, kita simpan dulu. Misalnya kita akan mencari siswa 21. Nah, maka kita cari siswa 21 yang akan ini ya, berubah warnanya, dia tidak akan sama dengan warna list yang lain. Oke, saya kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke home, jumlah siswa sudah menjadi 23. Print out di sini juga langsung akan dimunculkan sampai siswa 21 ya. Oke, saya kira begitu saja teman-teman. Aplikasi ini saya simpan di deskripsi video, silahkan di-download, digunakan. Karena saat ini adalah kita masih dalam masa membuat SKU untuk siswa kita kelas 3. Saya Karatua Kreator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.